Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang manajemen proses. Sebelum kami menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Genius Aleri, kemudian teman saya Aziz Asaf, Saya Hikmal Maulana. Saya Abel Budianto. Di sini ada 7 topik pembahasan. Yang pertama yaitu definisi manajemen proses, kedua pengolahan siklus hidup proses, ketiga penjadwalan proses, keempat komunikasi antar proses, yang kelima sinkronisasi proses, keenam masalah klasik konkurensi, dan yang terakhir penanganan deadlock. Yang pertama definisi manajemen proses akan dibacakan oleh Aziz. Yang pertama manajemen proses. Manajemen sebuah proses untuk mengatur dan mengarahkan sesuatu yang dilakukan program supaya suatu pekerjaan berjalan dengan baik. Proses program yang sedang dieksekusi atau aplikasi komputer yang sedang dijalankan. Jadi manajemen proses adalah suatu cara atau tindakan dalam membagi, mengalokasikan program yang akan dieksekusi menjadi tidak berantakan dan berjalan dengan baik. Yang kedua, siklus hidup proses. Ini adalah bagian dari siklus hidup proses. Yang pertama adalah new proses yang sedang dibuat, kemudian ready adalah proses menunggu jatah dari CPU untuk diproses, dan seterusnya ada running, proses sedang dieksekusi atau dijalankan, lalu seterusnya ada waiting, proses sedang menunggu beberapa event yang akan terjadi, dan terakhir terminated, proses telah selesai dieksekusi atau dijalankan. Oke, 3. Penjadwalan proses. Nah, definisi penjadwalan proses adalah merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Tipe penjadwalan proses itu ada 2. Yang pertama short term dan long term. Short term sendiri adalah memilih proses-proses yang siap untuk dieksekusi dan mengalokasikan CPU ke salah satu proses tersebut. Yang kedua long term yaitu menyeleksi proses-proses mana yang harus masuk atau dibawa ke job queue. 4. Komunikasi antar proses. Komunikasi antar proses adalah cara atau mekanisme pertukaran data antara satu proses dengan proses lainnya, baik itu proses yang berada di dalam komputer yang sama ataupun komputer jarak jauh yang terhubung melalui jaringan. Ini adalah tipe dari komunikasi antar proses, yaitu sistem berbagi memori dan sistem berkirim pesan. Yang sistem berbagi memori yaitu mengatur proses mana yang akan memakai memori pada waktu tertentu sehingga pekerjaan dapat dieksekusi secara efektif. Yang kedua, sistem berkirim pesan, yaitu komunikasi antar bagian sistem untuk membagi variabel yang dibutuhkan. Proses ini menyediakan 2 operasi, yaitu mengirim pesan dan menerima pesan. Ketika 2 bagian sistem ingin berkomunikasi satu sama lain, yang harus dilakukan pertama kali adalah membuat sebuah link atau penghubung komunikasi antara keduanya. Yang selanjutnya ada sinkronisasi proses. Definisi definisinya adalah suatu proses secara bersama-sama dan saling berbagi data bersama yang dapat mengakibatkan inkonsistensi data. Penting untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses secara konkuren. Manfaatnya sebagai penyimpanan data sementara dan non-sementara agar dapat mempermudah pekerjaan. Selanjutnya masalah klasik konkurensi. Definisi konkurensi sendiri adalah kondisi kejadian di mana banyak proses berjalan di waktu yang bersamaan dan pada proses konkuren yang berinteraksi mempunyai beberapa masalah yang harus diselesaikan. Masalah klasik konkurensi diantaranya adalah mutual exclusion, sinkronasi, deadlock, dan start fashion. Yang dimana mutual exclusion adalah jaminan hanya satu proses yang mengakses sumber daya pada satu interval waktu tertentu. Sumber daya yang tidak dapat dipakai bersama pada saat bersamaan. Sinkronisasi, proses mengatur jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuannya adalah menghindari terjadinya perubahan data pada pengaksesan beberapa proses yang berbeda. Deadlock, suatu kondisi di mana 2 proses atau lebih tidak dapat meneruskan eksekusinya oleh pemproses. Dengan starvation, keadaan di mana pemberian akses bergantian terus-menerus dan ada suatu proses yang tidak dapat mendapatkan gilirannya.
Oke, poin ketujuh yaitu penanganan deadlock. Ada 4 cara dalam penanganan deadlock, yaitu yang pertama mengabaikan masalah itu sendiri, kedua mendeteksi dan memperbaiki, ketiga melakukan penghindaran, dan yang terakhir adalah dengan mencegah. Ini adalah sumber-sumber dasar pusaka dari presentasi kita hari ini. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal